titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kalian sebuah film yang memiliki circle sesat. Lu bisa ngerebut suaminya Irni, baru kita akuin kalau lu tuh hebat. Kita taruhan 100 juta. Pentingnya memperbarui otak sebelum menginjak dewasa cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari perkumpulan para woman yang tingkat kelasnya di atas rata-rata nilai IPK kalian. Fresh graduate, senggol dong. Di sana woman bernama Lisa tanpa Blackpink ini mendapatkan berita kalau temannya bernama Irni akan segera nikah. Dan kalian tahu apa kata temen Lisa? Irni mau nikah? Iya, jangan mau kalah Lis dari si Irni. Anjas, pernikahan dijadiin ajang balapan. Tak berselang lama datanglah si Irni sambil membawa calon suaminya. Buset dah, makan apaan lu bang biar bisa tinggi gitu? Gua main skipping tiap hari kagak tinggi-tinggi anjing. Setelah melihat calon suami Irni, tentunya rahim di badan Lisa sedikit bergetar seperti ingin melakukan penikungan. Terlebih lagi si Lisa berkata kalau ia akan menikah lebih dulu daripada Irni. Sampai-sampai temannya yang mendengar itu auto membuat sebuah taruhan. Kamu lebih dulu nikah daripada Irni, kita akan kasih kamu 50 juta. Widih, andai gue punya circle kayak gini, nikah sekarang pun gue gaskan. Tapi jangan 50 juta juga lah, dikit itu mah. Kali itu mereka pun deal dengan taruhannya. Dan kebetulan saat Lisa OTW pulang, ia pun tak sengaja hampir menabrak seorang manusia berbatang yaitu Babang Edo yang sudah pensiun menjadi gamer game T-Rex di Google Chrome. Hasil dari pertemuan inilah si Lisa mulai mengerahim kuanget buang, yang membuat Lisa auto terkelpek-kelpekan dan menargetkan Edo sebagai calon suaminya agar menang taruhan. Mantap, tanpa babi lu bego langsung jadi target cuy. Di sana Lisa pun mengtutorialkan dirinya agar bisa lebih dekat dengan Edo dengan cara mengantarnya pulang menggunakan mobilnya. Asik, mobil pengantar paket. Cewek sosialita apaan naik mobil kurir anjing. Ketika sampai di rumah Edo, Lisa pun auto membarbarkan seperti ingin dicas dengan berkata seperti ini. Kamu tinggal sendiri? Next time boleh dong aku main kesini. Wih, to the point banget cuy. Gue jadi Edo langsung gue bungkus. Namun bukannya membungkusnya sekarang, si Edo malah menyuruhnya pulang sebelum diciduk oleh para warga. Apalagi saat Lisa pulang, rupanya Edo sudah tergoda dari ke-good lookingan Lisa. Wah, Lisa cantik banget, kaya lagi. Nah ini, mundur deh, mundur. Kalau masih pakai Supra batok geter, gak usah coba-coba. Nah di rumah Lisa, buset dah. Dari pilarnya aja gue udah kena mental. Terlihat si Lisa lagi stalking IG Irni. Asik, kelihatan nama IG-nya guys. Kui follow Irni Olivia gasken. Dimana ketika tahu Irni mau nikah, orang kaya apaan HP-nya Infinix. Ini bagaimana ceritanya rumah segede gaban tapi kamera masih boba segede kambing. Dimana ketika tahu Irni mau nikah, Lisa pun auto panik. Apalagi maknya juga panik lihat anaknya Bagong mengira kesambat setan dana pencuci uang. Hasil saat ditanya anaknya kenapa, Lisa pun menjawabnya dengan singkat padat dan mau nikah. Karena dengan begitu singkatnya tanpa perlu chattingan lewat BBM, WA, michat, malam itu juga Lisa langsung datang ke rumah Edo untuk mencurahkan isi hatinya menggunakan cangkem dobles saya aslinya 2 orang. Dimana ia pura-pura ingin dijodohkan oleh orang tuanya, tapi spek suaminya sangat tua. Tapi kalau pemilik toko emas ya masih bisa diterima sih. Karena Lisa berharap setelah mendengar ini si Edo hatinya mau terbuka dan segera meng-check out Lisa menyelamatkannya dari rudal kedaluarsa. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Mas bisa nikahin saya. Anjas, dia sendiri yang meminta di check out dong. Gaskanlah do, bungkus, testing dulu, testing. Mendengar itu Edo auto pusing, apalagi cicilan rumah belum lunas, itu pun dicicil pakai tabungan tapera, ya kira-kira 300 tahunan baru lunas karena cuma dipotong 3%. Sekalian aja 80% lah pak, biar cepet kita punya rumah, ya kan? Gak tahu kenapa aku ngerasa kalau kita berdua ini jodoh. Nah karena tutur tersebut kini Edo pun mau datang ke rumah Lisa untuk meet and greet dengan emaknya. Melakukan interview pada umumnya mulai dari kamu kerja di mana, gaji berapa, umur berapa, kesini naik motor atau mobil, punya skin legend perangko atau kagak.
Tapi meskipun Edo tak memiliki skin legend perangko, apalagi kurma Lisanya menaiki Astrea batok getar bukan Supra, si Malisa masih tetap merestui pernikahan mereka karena pernikahan bukan tentang suami yang udah diangkat 100% alias sukses, melainkan tentang suami yang mampu bekerja keras demi rumah tangganya. Asik. Rencananya kita nikah 2 hari lagi, Bu. Edo bilang anjing gue belum hapus story Google Chrome. Dimana ketika hari meloncat 2 hari, terlihatlah Edo yang sudah sah menjadi kabel casan Lisa dan pernikahan ini tentunya dihadiri oleh geng circle Lisa karena mereka harus menyiapkan dana 50 juta untuk membayar Lisa sebagai pemenang taruhan. Harusnya nikahnya di KUA cuy, lumayan balik modal berkali-kali lipat. Di sana datang juga si Ernie yang bisa kalian lihat perbandingan suaminya. Anjas, tinggi bet cuy, setinggi potongan segala macam ketika habis gajian. Acuaks. Nah selesai pernikahan, tunangan Irni pun keciduk selingkuh oleh seorang woman yang dikenal di aplikasi Saya Mengobrol. Siapa perempuan ini, Mas? Ya elah pakai nanya. Tapi gebleknya si Irni bukannya mengatakan putus, melainkan ia masih nerima lelaki kardus yang saknian dan gila serabi ini sebab ia takut pernikahannya batal yang bisa menjadi bahan gibah untuk teman sesirkelnya. Aduh, nyari penyakit. Gue heran sama manusia ginian cuy. Lu udah tahu itu bikin sakit tapi masih ditemenin. Di sisi lain Lisa yang udah menikah, ia pun masih dimasakin oleh emaknya meski udah disuruh masak sendiri. Dan saat Edo mau keluar kamar, aduh. Mas, kamu gak apa-apa kan kalau misalnya aku gak bisa masakin kamu? Oh gak apa-apa dong, aku juga gak bisa nyari uang. Namun untungnya Edo tak menjawab seperti kata-kata gua sampai sang istri begitu keenakan tingkahnya. Seperti contohnya kini Lisa tiba-tiba keluar ingin nongki bersama circle beban keluarga yang lainnya. Dimana saat sampai tempat tongkrongannya, kuping Lisa tiba-tiba kena mental ketika mengetahui calon suami Irni adalah pengusaha sukses tanpa suntikan dana money laundry apalagi kecipratan uang 271T yang membuat Lisa sedikit malu menceritakan tentang suaminya yang hanya pegawai di PT terbaik se-Nusantara. Terlebih lagi ketika pulang tiba-tiba ngesponlah Edo menggunakan motor pemberian tok dalang hingga Lisa yang malu langsung cepat-cepat pulang sebelum terkena hujatan dari teman-temannya. Elah. Udah punya rumah segede gaban masih aja malu pakai motor butut. Nah di malam harinya bukannya melakukan malam pertama ya walaupun udah agak ngaret. Di sana Lisa pun menghadiahi Edo sebuah jas untuk datang ke pernikahan Irni besok. Dan tak lupa hadiah itu tentunya dilengkapi dengan sedikit pengerostingan yang nyesek dari ginjal sampai ke kantong kemih. Mahal ya? Coba kalau kamu yang beli, pasti yang murah kan? Nyeseknya itu. Makanya udah gue kasih tahu kan lu. Kalau masih kerja di PT terbaik se-Nusantara dan maki motor batok geter, gak usah coba-coba cuy deketin cewek kaya. Keesokan harinya mereka pun datang ke acara nikahan Irni yang begitu mewah. Dan sebelum kesana pun Edo udah di briefing untuk pura-pura menjadi orang sukses yang udah ngasilin uang pakai beli Pajero cash dan juga liburan ke luar negeri agar tak malu-maluin. Pas bener ini sama kerjaan Edo sih. Nggak usah pakai diajarin lagi. Dia pengen aku ngaku sebagai pengusaha kalau ada yang nanya. Dimana saat menyapa Erik dan Irni, terlihat Erik begitu sakni melihat Lisa, begitu juga dengan Lisa. Cocok bener sih ini pasangan yang tertukar. Setelah tatap-tatapan, Lisa pun kembali mendapatkan gibahan dari teman-temannya yang begitu membGGST-kan. Lu bisa ngerebut suaminya Irni, baru kita akuin kalau lu tuh hebat. Demi dibilang hebat doang anjing, itu cangkem Lisa kagak bisa ngomong hebat kah? Hasil Lisa yang kaya doang tapi otak kagak melalui proses tumbuh kembang. Ia pun mengiyakan taruhan temannya yang kini naik menjadi 100 juta. Sumpah lu rumah segede gaban gitu doang 100 juta udah kagak ada artinya harusnya cuy. Nah saat pulang Lisa pun memikirkan cara gimana agar bisa pisah dengan Edo. Dan tanpa perlu basa-basi lagi keluarlah sebuah ulti dari cangkem Lisa. Kayaknya aku nyesel deh nikah sama kamu. Ini mah gak usah mikirin cara lagi, terobos saja lah anjing. Namun sayangnya ulti tersebut tak cukup untuk membuat Edo mengatakan pisah sebab belum melakukan malam pengunboxingan. Kemudian di sisi lain Erik pun mendapatkan sebuah WA dari Lisa yang gue heranin ini Erik dapat nomor Lisa dari mana cuy? Ya kali suami nyimpen kontak sahabat istri. Setelah membaca isi WA mereka pun ketemuan di sebuah kafe yang membuat kasir di sana agak canggung. Ini bisa gak sih ngegosip kagak di depan gua? Begitulah kira-kira isi hati kasir. Karena bisa-bisanya si Lisa langsung belak-belakan menggosipi suaminya dengan pura-pura kalau Edo telah menipunya sebagai pemilik perusahaan. Tahu-taunya cuman kerja di PT terbaik.
Dimana setelah percakapan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya melakukan hubungan gelap segelap skin Brody dengan mengajak Lisa sedikit healing malam-malam. Ya, taulah kemana. Anjas, mobilnya ARV baru cuy. Biasanya mobil spek Intel sekarang udah ke upgrade cuy. Nah, sepulangnya dari malam pertama dengan Lisa, si Ernie harus menjadi samsa untuk suaminya yang tak boleh ditanya habis dari mana. Sedangkan Edo nasibnya tak kalah jauh dengan Ernie, bahkan bisa dibilang lebih sakit lagi. Karena ia akhirnya tahu alasan ia dinikahi oleh orang kaya hanya untuk menang taruhan 50 juta. Murah kali cuy, rengkar mobil sport aja masih kurang. Alhasil saat Lisa masuk kamar, si Edo hanya bisa AFK di pojokan kaca sambil merenung karena selama ini istrinya seorang begundal yang pura-pura kalem padahal rese kalau lihat rudal pengusaha. Apalagi si Edo malah memilih untuk tetap stay dengan pernikahan ini sebab ya kapan lagi kan dipungut di-invite sama orang kaya ke dalam kakaknya? Mayan do, manfaatin aja kekayaannya. Sayangnya saat hari udah berganti skin, Edo pun melihat terang-terangan si Lisa satu mobil dengan Eric yang juga membuat Lisa terbagongkan hingga membuat Eric mengegas mobil hasil jual sawah bapaknya. Ngapain sih Mas Chandler pakai ngejar kita segala? Anjas, baru tahu gue klakson Grand Astrea kayak gini. Backsound ginian aja download di YouTube. Beruntung karena saking tuanya ini motor, si Lisa akhirnya bisa melarikan diri dan sampai di tempat tujuan yaitu Ayodong. Sedangkan Edo harus mendorong motornya ke bengkel hingga ketemu dengan Ernie yang katanya mau ke pasar tapi outfitnya aduh nggak banget dah. Kamu sendiri mau kemana? Oh ini aku mau ke pasar. Mana ada orang ke pasar outfit kayak gini terus jalan kaki woi. Buset dah, segitu kayanya Eric bisa-bisanya jalan. Nah, di sisi lain mereka pun mulai dinner, selesai olahraga bareng dan Lisa langsung to the point aja demi 100 juta pertamanya. Perasaan kamu ke aku tuh gimana sih? Asik, ganas bener, udah kayak tumor. Apalagi yang lebih gue heranin ini. Tapi aku yakin kamu itu suka sama aku. Pede kali cuy. Tapi sayangnya saat Lisa mengajak Eric buat saling talak pasangan, si Eric malah kebanyakan babi lu bego dan beralasan kalau ia masih memikirkan hal tersebut akibat belum mengeksplor lebih jauh istrinya sendiri. Kemudian saat malam udah I'm coming, Lisa pun pulang dengan full senyum, apalagi kini ia secara barbar dan terang-terangan bilang kalau tadi ia keluar dengan Eric karena suatu alasan yaitu taruhan dengan teman-temannya yang jika Lisa berhasil merebut Eric maka akan dapat uang 100 juta. Buset dah. Mending ikut Super Family 100 saja mbak daripada GB dosa. Namun baru aja bahagia, Lisa pun meng-WA Mas Eric yang bisa kalian lihat HP Eric di sini adalah boba dengan garis miring dan yang gue kagak habis Fikri di sini. Dibalas. Dia setuju buat ketemuan. Bapaknya lah dibales. Itu aja cuman dirit doang. Kesalahan kecil cuy, untung mata gue jeli. Nah saat Ernie datang muncul lagi sebuah kejanggalan. Bam, tiba-tiba HP Eric jadi Android cuy. Perasaan tadi boba miring. Di luar prediksi good ponsel cuy. Kala itu Ernie pun berhasil melihat suaminya yang chattingan dengan Lisa, tapi tentunya ia tak marah dan berniat mengikutinya. Dimana saat Eric sampai di TKP, so sweet, cocok kali jadi samsa di neraka. Ernie pun begitu bagong melihat kabel casanya malah dibagi-bagi ke sahabatnya sendiri. Kamu godain suami aku, Lisa. Akhirnya kamu tahu juga teman. Santuy amat cuy Lisa, biasanya mah udah keluar cairan. Karena kejadian ini, Ernie pun auto surrender dari sana meski sempat dirayu menggunakan rayuan yang udah sempat dicari di Google sebelumnya buat jaga-jaga kalau ketahuan selingkuh. Namun sayangnya Ernie tak tergoda dengan rayuan tersebut dan langsung secara live streaming mengajak untuk bercerai. Beginilah oknum para manusia berbatang guys ketika udah sukses cuy. Batangnya gampang saknian anjing. Sedangkan di rumah Edo juga sudah berkemas untuk keluar dari kakak Lisa meski spek rumahnya begitu mantap jiwa. Buset dah, rumah impian cuy. Itu harga pilarnya aja mahalan itu ketimbang harga diri gua. Dan beberapa hari setelah pisah, kini Lisa pun dengan bangganya membawakan sebuah surprise kalau ia udah berhasil menikung temannya sendiri. Bahkan nikungnya bukan soal pacar lagi, tapi suaminya langsung. Kurang GG apalagi cuy. Kala itu baru aja saling cerai, 1 minggu kemudian mereka pun langsung akad nikah. Hingga akhirnya Lisa sudah sah mendapatkan si Eric, si kabel casan versi premium dan siap melakukan malam pertama sampai salah satu ada yang langsung rungkat. Namun mengira hidup akan selalu full senyum dengan Eric, rupanya selesainya pernikahan. Aduh. Maafin aku ya. Semua harta dan rumah aku semuanya sudah gak ada. Susah-susah nikung, malah hidup sama orang susah.
Mendengar itu Lisa pun auto bagong dan mengatakan, Pas banget sih hidup aku. setiap nikah selalu sama orang miskin. Yang berujung Erik harus menumpang tinggal di rumah Lisa. Nah, sehari nikah Erik pun udah teriak-teriak karena gak ada makanan di meja makan. Dan dengan kekuatan cinta, Lisa yang dulunya tak pernah masak, ia pun kini mau belajar masak demi ayam bebnya yang kismin ini, tapi bisa dicoba oleh Erik. Lisa pun tak mendapatkan arah-arah dari cangkem Erik, yang ada ia malah membandingkan Lisa dengan Irni yang jago masak. Ini laki-laki udah kismin banyak maunya. Di sana demi melerai perbacotan antar umat penghuni neraka ini, emaknya pun datang dan karena lupa menambah billing lagi setahun ke operator warnet, si Ma pun tiba-tiba kehabisan nafas yang seketika dicek menggunakan ilmu tenaga dalam. Lisa, ibu kamu sudah meninggal, Lisa. Sang Ma pun sudah wasted melayang menuju surga meninggalkan Lisa sebagai anak tim tuh. Malah cosplay Karus. Kemudian ketika pemakaman emaknya, datanglah para mantan suami dan istri mereka yang dimana saat Erik melihat kehadiran Irni, sumpah, mahalan spakbor Mio ketimbang harga diri Erik cuy. Ini tunggu ini. Aku Lisa, aku mau balikan sama kamu. Bener-bener versi kabel casan Type-C ya guys ya, cocok ke semua HP. Nah, karena tak diterima oleh Irni, makin murah lagi harga diri Erik, lebih murah dari harga Cimol. Karena besoknya ia mulai jalan dengan woman lain dan berhasil diciduk oleh Edo, tapi bukannya difoto dan diupload di deep web agar lebih laku keras, yang ada Edo hanya terdiam dan AFK. Kala itu kebarbaran Erik pun begitu membGGST-kan karena sudah berani mengajak selingkuhannya langsung pulang. Di mana rupanya si Erik telah membalik namakan rumah Lisa menjadi atas nama miliknya sendiri. Maka dari itu ia bisa seenaknya mengajak siapapun langsung ke sana. Lah, mana bisa gitu anjing? Mana bisa ganti atas nama tanpa persetujuan? Bahkan dengan teganya si Erik langsung mengakik Lisa dari rumahnya sendiri dan sekaligus paket lengkap karena dilengkapi dengan pengtalakan. Sumpah dah. Semudah ini cuy mengambil alih aset orang, boleh dicoba nih mah. Setelah dikik, kini Lisa hidupnya luntang-lantung karena harus minggat tanpa membawa barang satupun, yang ujung-ujungnya datang ke rumah Edo berharap Edo bisa menerimanya Lisa kembali menjadi istrinya langsung. Kagak ada harga dirinya. Sayangnya saat membuka pintu yang keluar adalah woman yang penuh akan pahala. Dan Lisa pun auto kaget karena si Edo telah menikah lagi padahal baru aja cerai beberapa bulan yang lalu. Kenceng kali rudal Edo. Nah, karena melihat kehadiran Lisa, istri baru Edo pun sedikit insecure sampai menanyakan sesuatu hal ke suaminya. Aku mau nanya, apa kamu menyesal menikah sama aku? Iya sayang. Dan merasa hidup udah tak ada yang nerima, Lisa pun datang lagi ke rumah dengan berbekal balok kayu, di mana saat ada kesempatan, si Lisa pun menganiaya Erik sampai hampir wasted, tapi untungnya kejadian ini berhasil diamankan karena film ini akhirnya ditutup dengan Lisa yang meet and greet dengan Pak Polisi. Merasa hidup kalian begitu sial? Lihat Lisa nikah sama orang kismin, diselingkuhin, rumah diambil alih, pakai di penjara padahal suami sendiri yang salah karena selingkuh.